Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Official. Dan tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini pada tahun 2001 di bulan Desember pada penghujung tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam konten Murad Official. Dan tidak lupa selalu kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki dan barokah serta nikmat berkarya hingga kita hingga hari ini, terutama saya, masih bisa melakukan konten seperti biasa. Dan pada akhir tahun ini saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang setia menyaksikan channel saya ini. Dan tidak lupa saya juga memohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan pada channel dan konten saya, serta ucapan-ucapan yang menyinggung banyak teman-teman. Mohon dimaafkan dan kita mulai lembaran baru di insya Allah jika kita bertemu di tahun 2002. Baik, langsung saja kita mulai. Kali ini saya akan mengunboxing bor dengan merek Kamole seperti konten yang lalu. Cuman konten yang lalu adalah versi brushless-nya. Ini adalah non brushless. Langsung saja kita buka apa aja yang kita dapatkan dari box ini. Seperti biasa kita dapatkan adalah buku panduan, tentu saja berbahasa Inggris, jadi tidak perlu kita ulas. Oke. Terus kemudian yang kita dapat adalah charger, baterai, dan tentu saja unitnya. Untuk chargernya sendiri ini kualitasnya kurang bagus, bahannya sangat jelek menurut saya ya. Ini ketas sekali. Dan kemudian yang kita dapatkan adalah tentu saja baterainya. Dari sisi baterainya sendiri untuk bahannya sama seperti charger, tidak begitu bagus lah. Cuman ini untuk desainnya sama dengan bor-bor yang lainnya. Cuman dari kualitas bahan tidak begitu istimewa. Dan di sini tertulis 18 volt. Saya tidak tahu apakah benar ini 18 volt atau bisa kurang, bisa lebih, karena saya juga tidak memiliki alat pendukung untuk pengecekan. Dan kemudian dari unitnya ini, kalau menurut saya ini cukup lumayan rapi. Dan saya suka dengan desainnya. Ini seperti desain Makita, karena dia juga penjualannya mendompleng merek Makita. Dan dari keseluruhan ini dia terlapisi karet rubber sebagai pelindungnya. Dari atas ini dia ketika mungkin nanti jatuh dia melindungi karena dia ada tonjolan-tonjolan ini. Dan kemudian di belakangnya full terbungkus oleh karet rubber tersebut. Dan pada genggamanya juga penuh dilapisi dengan karet rubber. Jadi di sini nanti kita ketika misalkan menggunakan berkeringat dia cukup membantu. Jadi tidak selip, cukup membantu. Oke, langsung saja kita pasang baterainya ya. Cukup seret dan
enak, jadi tidak ada goyangan sama sekali, tidak ada selip-selipnya sedikit pun ya. Baik, kita mulai dari atas. Dari caknya ini adalah 13 mili. Dia sudah menggunakan, tentu saja dalamnya besi dan luarnya ini adalah plat, dan dia sudah menggunakan penguncian sistem satu tangan ya. Oke, dan terus kemudian dia dilengkapi dengan torsi hingga 25, dan modenya dia sudah dilengkapi dengan mode hammer, kemudian untuk besi dan drilling. Kita coba. Cukup enak dan clicky. Nah, sekarang kita coba bagian modenya. Kita cek. Oke. Terus kemudian dilengkapi juga dengan fitur perpindahan 1 dan 2. Tidak nyangkut ya, cuman untuk perpindahan ini enteng banget. Oke lah ya, nggak masalah ya. Terus kemudian ada reversible-nya untuk perpindahan putaran kanan dan putaran kiri. Berfungsi dengan baik, dan untuk penguncian tengahnya juga berfungsi dengan baik. Baik, kemudian kita beralih pada triggernya. Triggernya bisa kita lihat dia cukup lumayan ya. Nyangkut. Oke, cukup lumayan ya. Nah, terus kemudian saya lupa ini. Jadi kita lihat center apa tidaknya. Center ya. Hanya mungkin desainnya ini yang agak tidak begitu rapi, jadi kelihatan nggak center. Tapi untuk ujungnya tetap center. Sip. Oke, saya akan melakukan percobaan dengan memasang skrop ini pada kayu. Saya coba hold dengan torsi paling rendah, nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dengan torsi paling rendah ya, ini cukup lumayan. Dia bisa masuk lebih dari separuh, tapi belum rapat. Coba kita tambah, kita naikkan di torsi yang 3. Sip. Torsinya gede banget ya. Tambah setengah lagi, 3,5. Oh. Oke, sip. Di versi yang ke-11. Mantap. Istimewa. Terus
Di sini untuk kayu dengan pasang stroke cukup recommended ya. Baik, sekarang saya akan coba pasang drilling baja ringan. Saya menggunakan drilling bekas. Mantap, jadi cukup recommended buat pekerjaan pasang atap baja ringan. Selanjutnya saya akan melakukan pengeboran bor pada tembok ya, nanti bagaimana performanya. Bismillah. Macet ya, apa habis? Macet ya. Coba ke kecepatan 2. Berpengaruh, coba. Kenapa dia ngikut? Baik ya, sudah kita saksikan tadi. Sekarang saya akan beropini dengan opini atau pendapat pribadi saya. Untuk secara desain saya tidak masalah. Saya cenderung suka. Akan tetapi setelah kita lihat tadi, ketika penggunaan dengan bor pada tembok sedikit bermasalah. Saya tidak tahu apa itu masalahnya ada pada motornya, apa emang rata-rata seperti itu, saya kurang tahu. Nanti akan saya coba bongkar dan hasilnya seperti apa. Dan kebetulan ini bor ini karena saya suka desainnya, saya akan coba untuk saya gunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nanti akan saya review di kesempatan lain. Tetapi untuk kita gunakan pada pekerjaan kayu, saya rasa tadi bisa kita lihat cukup recommended dengan torsinya yang cukup lumayan besar. Dan untuk baja ringan juga demikian sama. Akan tetapi bisa kita lihat tadi bersama-sama pada saat pengeboran pada tembok sedikit mengalami masalah. Kekurangannya mungkin seperti itu, atau mungkin saya dapatkan yang seperti ini hanya untuk unit ini, atau yang lain saya kurang paham. Dan secara pendapat saya pribadi, dengan harga di bawah 400 ini cukup lumayan murah, dan saya juga tidak memberikan rekomendasi apakah ini untuk layak dibeli bagi teman-teman atau tidak. Itu masing-masing ya. Tapi ukuran menurut saya dengan harga 400 dengan torsi seperti ini, kebetulan saya juga tidak terlalu banyak menggunakan pekerjaan yang berkaitan dengan tembok. Saya bisa gunakan bor yang lain. Jadi cukup, bagi saya cukup lumayan. Mungkin sampai di sini aja apa yang bisa saya bahas. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan bagi yang suka dengan channel ini silakan di subscribe dan di like. Bagi yang tidak juga tidak masalah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.